Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albricia Tumudadi dengan NIM E3212224. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kemitraan usaha. Jadi poin yang pertama itu tentang pengertian dari kemitraan. Jadi kemitraan adalah kerjasama formal antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan dapat dilakukan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar, atau juga antara pemasok dan pelanggan. Tujuan kemitraan juga antara lain meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesinambungan usaha, meningkatkan sumber daya kelompok mitra, meningkatkan skala usaha, dan meningkatkan pemberdayaan usaha kecil. Poin yang berikutnya yaitu pelaku kemitraan. Jadi pelaku kemitraan ini ada 4. Yang pertama itu perusahaan menjamin pasar dan penyedia saprodi seperti benih, pupuk, organik, dan pestisida. Yang kedua, investor al-sintan seperti traktor, pompa air, dryer, dan pemipil. Yang ketiga, koperasi atau kelompok tani yang merupakan penyedia lahan pertanian dan tenaga kerja. Dan yang terakhir itu petani sebagai pemilik lahan dan juga sekaligus menjadi tenaga kerja. Poin yang berikutnya yaitu tentang pola kemitraan dalam agribisnis. Jadi pola kemitraan terdiri dari 5 poin. Yang pertama itu pola inti plasma. Jadi pola inti plasma ini merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu kemitraan ini adalah pola perusahaan inti rakyat atau disingkat PIR, di mana perusahaan inti menyediakan seperti lahan, sarana, produksi, bimbingan teknis, manajemen, penampung, pengelola, dan memasarkan hasil produksi. Di samping itu, inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Poin yang kedua yaitu pola subkontrak. Jadi pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari kelompok. Untuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau pengusaha besar. Poin yang ketiga yaitu pola dagang. Pola dagang ini merupakan pola hubungan
jumlah dana yang mereka berikan untuk usaha bersama tersebut. Mitra terbatas biasanya investor pasif atau silent partner yang tidak memiliki peran dalam pengembangan bisnis. Mitra yang tidak menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, tidak memiliki tanggung jawab yang terkait utang ataupun permasalahan lainnya. Meskipun demikian, dalam hal ini pembagian hasil selalu berpihak pada memperoleh porsi yang telah disepakati bersama. Yang ketiga itu kemitraan terbatas gabungan atau incorporated limited partnership, yaitu pada jenis kemitraan mitra yang tergabung dapat memiliki tanggung jawab terbatas atas utang bisnis. Poin yang terakhir yaitu tentang kegiatan kemitraan. Ada beberapa kegiatan dalam kemitraan. Yang pertama itu kemitraan bisnis adalah kerjasama antara perusahaan untuk berbagai sumber daya seperti teknologi, keahlian, pasar, di mana tiap perusahaan membentuk entitas dan mengerjakan proyek bersama. Yang kedua itu kemitraan pemerintah dan swasta atau public-private partnership, di mana kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk membangun infrastruktur publik seperti jalan tol, bandara, atau rumah sakit. Swasta yang menyediakan modal dan manajemen, sementara pemerintah sendiri memberikan inovasi atau sumber daya lainnya. Yang ketiga itu tentang sosiokultural lembaga. Kerjasama antara organisasi lembaga dan inovasi, di mana tujuannya itu untuk diinovasi produk